Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan mengadakan praktek coaching. Saya Nita sebagai pengamat, kemudian pada sesi ini Bu Nok Dede Diah sebagai coach dan Bu Halimah sebagai coach. Sebelum kita mulai proses praktik coaching pada malam hari ini, mohon izin ya Bu Halimah, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari praktik coaching pada malam hari ini. Jadi rubrik penilaian yang akan saya amati adalah tentang alur tirta. Masih ingat ya, alur tirta itu alur percakapan coaching yang merupakan kependekan dari tujuan, identifikasi, kemudian tindakan ya, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu nanti juga akan ada kompetensi coaching yang saya ingin lihat, antara lain mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah bagaimana menggali potensi coaching. Itu rubriknya, bisa dipahami ya Bu Halimah ya? Baik, Bu Dede, Bu Nita. Ya, nah kalau Bu Halimah dalam nanti praktik coaching ini, apa sih yang ingin Bu Halimah kembangkan gitu? Kompetensi sebagai coach. Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi menjadi coach ini yaitu mendengarkan dengan aktif. Oke, mendengarkan dengan aktif. Nah, untuk mendengarkan aktif ini, menurut Bu Dede, nanti indikatornya apa sih bahwa Bu Dede sudah berhasil mendengarkan aktif pada saat proses coaching? Indikatornya apa? Indikator bahwa Bu Halimah sudah menjadi pendengar yang aktif itu adalah di mana ketika saya menyampaikan apa yang menjadi masalah saya, kemudian Bu Halimah bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah saya, kemudian bisa mengarahkan dari hasil mendengarkan apa yang saya ungkapkan kepada Coach Ibu Nur Halimah. Nah, Bu Halimah, ada lagi indikator apa sih yang menurut Bu Halimah, karena kan Bu Halimah nanti sebagai coach nih ya. Nah, sebagai coach nanti indikator apa sih yang Bu Halimah harapkan yang bisa memberikan penguatan bahwa oh iya ya, saya sudah melakukan mendengarkan aktif nih dalam proses coaching gitu. Ya, tentunya saya akan mendengarkan masalah dari coach yaitu Bu Dede dan sehingga nanti Bu Dede dapat menemukan solusinya sendiri sesuai dengan nanti proses coaching nanti gitu. Baik, iya. Oke, nah kalau begitu coach dan coachee sudah tahu ya masing-masing tujuannya dan alurnya, maka saya persilahkan saja langsung untuk praktek coachingnya. Silahkan Bu Halimah dan juga Bu Dede Diah. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Dede. Mohon maaf nih Bu Halimah, selamat malam. Iya, selamat malam Bu Dede. Gimana nih kabarnya Bu Dede? Alhamdulillah sehat Bu Halimah. Mohon maaf ya apabila malam ini saya sedikit mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Oh iya, sepertinya ada yang mau dibicarakan nih Bu Dede. Apa nih kira-kira yang akan dibicarakan? Iya betul Bu Halimah. Jadi saya itu memiliki sedikit hal yang ingin saya cari solusinya, yaitu mengenai kesulitan yang ada di kelas, terutamanya adalah kesulitan yang saya temukan ketika pembelajaran. Jadi kan di sekolah saya itu minggu ini kan pekan akhir itu ya, ujian akhir semester. Kemudian ketika di pekan review, saya masih menemukan ada beberapa siswa saya di kelas itu, mereka masih seperti terkendala dengan pembelajaran di khususnya pelajaran matematika. Masih ada sekitar
50% dari siswa di kelas itu masih kesulitan untuk memahami apa yang seharusnya mereka sudah pahami gitu, sudah mereka kuasai. Apalagi ini sudah berada di akhir semester dan sebentar lagi akan melaksanakan tes seperti itu, Bu Halimah. Oh gitu, baik. Menurut Bu Dede sendiri, bagaimana sih pelajaran matematika itu? Kalau yang menurut saya lihat, pelajaran matematika itu ketika di kelas sebenarnya ketika pembelajaran saya melihat siswa bisa mengikuti gitu ya. Mungkin kalau di kelas itu kan kita terlibat sangat aktif, kemudian ketika siswa mengalami kesulitan kita bisa langsung menemani. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mereka sudah dilepas sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Seperti itu. Jadi kalau ketika di proses pembelajarannya terlihat siswa bisa, namun ketika sudah dilepas mandiri, mereka ternyata belum bisa, seperti itu, Bu. Dari sekian banyak nih muridnya Bu Dede nih, kira-kira berapa persen nih yang bisa mengerjakan soal matematika itu dengan mandiri? Iya, baru sekitar 50%, Bu, yang bisa menyelesaikannya secara mandiri, dan yang 50%-nya itu masih ada yang memerlukan bantuan, seperti itu. Berarti baru sampai 50% aja ya, 50%-nya lagi memang mereka itu masih terkendala ya, Bu. Betul. Ketika diajarkan bisa, tapi ketika dilepas sendiri secara mandiri mereka kebingungan, seperti itu ya, Bu Dede ya. Betul, betul Bu Halimah, seperti Oke. itu. Nah, bagaimana dengan pelajaran lain? Apakah sama Bu Dede seperti itu? Pelajaran lain untuk beberapa pelajaran ada yang hampir mirip, tapi tidak sampai 50% ya Bu. Kalau di pelajaran lain itu persentasinya 75%, 25% seperti itu. Jadi yang menguasai sudah 75%, 25%-nya belum gitu. Jadi di sini saya lihat di matematika sih yang paling persentasinya itu tinggi gitu. Oke, berarti emang kesulitannya di matematika ya, Bu Dede ya. Iya, Nah, betul. Bu Dede sendiri punya target nih, kira-kira anak-anak itu bisa mencapai di berapa persen gitu untuk bisa matematika, berapa persen kira-kira? Kalau target pribadi ya harapannya bisa 100% ya, tapi saya juga menyadari bahwa anak-anak murid itu kan tidak semuanya berpotensi potensi mereka berbeda gitu ya. Ada yang memang potensinya kuat untuk di matematika, ada juga yang kurang. Nah, tapi saya punya target setidaknya paling minimalnya 90% siswa di kelas itu bisa secara mandiri menyelesaikan masalah matematika. Seperti itu Bu Halimah. Tentunya targetnya pengen yang terbaik ya Bu Dede ya. Betul. Iya. Sekarang apa yang bisa dilakukan Bu Dede nih untuk mencapai target sampai hampir 100% itu? Bagaimana nih Bu Dede? Kira-kira. Apa yang bisa saya lakukan, saya melihat karena kalau dilihat dari segi waktu kan ini juga sudah kalau untuk dilakukan pembelajaran ulang, awalnya kan saya mau melakukan pembelajaran lagi gitu ya, remedial teaching. Namun karena melihat waktu yang sekarang sudah tidak memungkinkan gitu, saya ada ide untuk melakukan kegiatan tutor sebaya. Nah, jadi saya melihat dari 50% siswa yang sudah mampu itu ada beberapa siswa yang memang bisa dipercaya untuk menjadi tutor sebaya. Nah, saya rencana akan salah satunya adalah dengan melakukan metode tutor sebaya untuk membantu 50% siswa yang belum mandiri ini, begitu Bu Halimah. Baik, berarti salah satunya adalah solusinya dengan tutor sebaya ya. Nah, selain itu, apakah dari Bu Dede sendiri apa yang bisa dilakukan oleh Bu Dede sendiri gitu untuk anak-anak? Oke, selain saya menunjuk untuk tutor sebaya, ya salah satunya lagi kan kalau tutor sebaya berarti kan bisa dilaksanakannya di sekolah ya ketika siswa bertemu langsung. Cara lainnya lagi salah satunya saya akan menerapkan klinik belajar.
klinik belajar di mana ketika pembelajaran yang masih ada waktu sisa ini sebelum nanti pelaksanaan pekan penilaian akhir semester, saya berniat untuk menarik anak gitu ya untuk melakukan klinik belajar. Jadi khusus melakukan latihan drilling soal-soal yang belum benar-benar mereka pahami, langsung belajarnya dengan saya. Seperti itu, Bu. Jadi ada klinik membentuk kelompok belajar kecil sebagai klinik belajar, seperti itu. Berarti ada 2 solusi yang ditawarkan oleh Bu Dede nih ya. Yang pertama itu tadi adalah tutor sebaya, dan yang kedua itu dengan klinik, ya kan Bu Dede ya. Lalu bagaimana kemungkinan Bu Dede ini untuk melakukan itu? Apakah kemungkinan ini lebih besar peluangnya atau bagaimana nih kira-kira Bu Dede? Saya harus optimis ya, insya Allah sih peluangnya insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin di sisa waktu yang masih ada untuk bisa menjadikan 2 alternatif tadi bisa terlaksana dengan maksimal dua-duanya. Gitu. Harapannya supaya nanti ketika PAS berlangsung semua siswa sudah bisa mandiri. Seperti itu. Nah, terus bagaimana nih pendapat orang tua? Tadi kan dilihat dari anak-anak ya, dari hasil perolehan nilai anak-anak memang seperti itu. Lalu bagaimana pendapat orang tua? Kira-kira untuk masalah seperti ini, Bu Dede? Iya, pendapat orang tua sendiri ketika mengetahui keadaan siswa yang 50% belum bisa mandiri ini ya, orang tua juga ketika dikonfirmasi mereka sebagian ada yang mengakui bahwa Ananda ketika di rumah itu memang minat belajarnya terhadap matematika memang kurang. Namun sebagian lagi ada yang mengemukakan bahwa ketika Ananda mengikuti pekan review kemarin kan memang ada kondisi beberapa siswa yang keadaannya sedang sakit juga ya. Jadi ada juga yang mengakui ketika pekan review kenapa Ananda tidak bisa maksimal adalah karena kondisi fisiknya belum fit seperti itu. Nah, ketika saya mengabarkan rencana saya, orang tua juga mengharapkan solusi terbaik dari saya. Seperti apa tahapan nanti yang bisa diambil, seperti itu Bu Halimah. Oke, lalu bagaimana tanggapan orang tua? Berarti Bu Dede sudah menawarkan solusi tersebut kepada orang tua ya. Nah, tanggapan orang tua sendiri bagaimana nih terhadap solusi yang Bu Dede tawarkan? Ya, orang tua sebagian besar menerima dengan baik apa yang menjadi rencana saya gitu Bu Halimah. Insya Allah berarti tinggal pelaksanaannya karena dari sisi orang tua sendiri mendukung, bahkan beberapa ada yang menyetujui seandainya akan dibuka sesi terpisah selain di sekolah gitu, seperti itu. Kira-kira yang mana nih yang bisa Bu Dede lakukan terlebih dahulu dari 2 solusi itu? Yang paling memungkinkan, dua-duanya juga kalau saya lihat paling memungkinkan ya, karena minggu ini kan sedang minggu review kembali, setelah minggu lalu ada pra-review, kemudian minggu ini review kembali. Di minggu ini saya juga sempat ada pembicaraan dengan beberapa siswa yang bisa dianggap sebagai tutor sebaya. Mereka pun kebetulan sudah menyanggupi dan di minggu depan insya Allah bisa untuk membantu. Jadi 2 program ini insya Allah saya optimis bisa terlaksana Bu Halimah. Jadi nanti sebagian saya kondisikan untuk melakukan belajar kelompok kecil dengan tutor sebaya, kemudian sebagian lain adalah klinik belajar dengan saya, seperti itu. Jadi Bu Dede sudah buat timeline-nya ya untuk 2 solusi itu ya? Ya, sudah ada perencanaan tertulis lah, walaupun memang belum terlalu detail ya, tapi sudah ada gambarannya untuk minggu depan ini kita melaksanakan dua skema ini, seperti itu.
Baik. Bu Halimah. Ya, Bu Dede, kapan nih kira-kira Bu waktu untuk melakukan hal itu dalam waktu dekat nih kapan? Iya, untuk di minggu depan ketika review itu masih ada 2 sesi, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. Jadi insya Allah nanti hari Selasa dan hari Kamis 2 skema ini insya Allah akan dilaksanakan dan tentunya kan yang pertama nanti di hari Selasa saya eksekusi rencana ini, kemudian nanti saya evaluasi kembali jika memang ternyata masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, berarti perbaikannya di hari Kamis. Seperti itu, Bu Halimah, kalau menurut rencana saya. Sudah dipikirkan dengan matang ya, Bu Dede ya. Baiklah, di ujung pembicaraan kali ini nih, apa yang Bu Dede dapatkan dari sesi pembicaraan kita ini nih? Dari sesi kita, saya merasa lebih saya merasa lebih teringatkan lagi akan beberapa hal. Bila sebelumnya saya belum mencatatkan, tadi diingatkan oleh Bu Halimah mengenai timeline, ya terima kasih sudah diingatkan, karena saya juga memang belum membuat timeline secara tertulis yang benar-benar detail, dan tadi Bu Halimah sudah ada reminder mengenai hal itu. Terima kasih. Dari sesi pembicaraan kita ini saya merasa sangat ada manfaatnya dari Bu Halimah. Terima kasih nih. Iya, berarti Bu Dede setidaknya sudah menemukan solusinya ya? Ya. Oke, iya, kalau gitu, alhamdulillah. Dan akan dieksekusi dalam waktu dekat ini ya Bu Dede ya? Ya, betul. Baiklah, kalau gitu berarti kita ketemu lagi mungkin nanti minggu depan ya Bu Dede ya. Saya ingin tahu nih gimana hasilnya dari solusi yang Bu Dede temukan dari percakapan kita kali ini. Mungkin nanti kita berbincang-bincang lagi Bu Dede ya. Aduh, saya penasaran banget nih kira-kira apa ya hasilnya, bagaimana hasil anak-anak, apakah nanti nilainya akan meningkat ataukah ya semoga saja ya mendapatkan peningkatan nilai seperti yang diharapkan oleh Bu Dede sampai 100% nilai anak itu di atas KKM mungkin ya Bu Dede ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak nih Bu Halimah atas kesempatan dan waktunya sudah mau mendengarkan apa yang menjadi curhatan saya kepada Bu Halimah tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dan nanti saya sampaikan ke Bu Halimah nih apa saja hasil temuan yang ada dari perbaikan pembelajaran matematika di kelas saya. Baik, siap Bu Dede. Kalau gitu saya akhiri ya Bu Dede ya. Ya, Bu Halimah, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Halimah dan Bu Dede sudah melakukan praktik coaching pada malam hari ini dengan sangat lancar gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah saya mau bertanya dulu kepada kepada coachnya ya. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching pada malam hari ini? Bu Halimah? Oh iya. Ya, perasaan saya ya awalnya saya penasaran nih apa ya masalah yang akan diangkat oleh Bu Dede, karena kan Bu Dede punya masalah dan saya harus memandu Bu Dede untuk menemukan solusinya. Dan alhamdulillah ternyata Bu Dede bisa menemukan solusinya sendiri dengan coaching ini. Jadi saya merasa ya lega dan bisa mendengarkan apa masalah dari Bu Dede gitu. Oke. Dan selama praktek coaching tadi berlangsung, bagaimana dengan indikator yang kita sudah bicarakan di awal tentang mendengarkan aktif? Apakah Bu Halimah sudah merasa bahwa indikator-indikator pencapaian dari mendengarkan aktif itu sudah terlaksana atau belum kalau menurut Bu Halimah? Indikator dari mendengarkan secara aktif itu menurut saya ya sudah tercapai. Saya bisa memahami apa masalah dari Bu Dede, sehingga Bu Dede sendiri bisa dengan lantang menyediakan solusi atau menawarkan solusi-solusi, mengeluarkan solusi-solusinya dengan sendirinya.
dengan arahan yang dari coach ini. Jadi saya mendengarkan lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solusi seperti itu. Baik. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama observasi ya. Baik. Coach-nya dan coachee melakukan praktek coaching dengan sangat baik, flow-nya mengalir dengan natural gitu ya. Alur tirtanya sudah nampak. Kalau menurut saya untuk alur tujuannya mungkin bisa lebih diperjelas gitu ya. Jadi coach dan coachee sudah memiliki target yang sama nanti untuk akhir dari coaching itu maunya seperti apa. Tapi sudah sangat bagus sekali di area identifikasi, kemudian penggalian potensinya juga sudah sangat baik. Dan yang untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, saya lihat itu sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Saya lihat Bu Halimah mendengarkan aktif tanpa ada penilaian, kemudian tanpa ada asumsi ataupun judgement. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Bu Halimah ini benar-benar memantik coachee ya untuk menemukan solusinya dari sendiri tanpa ya itu tadi menyampaikan apa yang ada di pikiran coach-nya gitu ya. Karena kita memang harus berfokus pada coachee pada saat praktek coaching. Jadi itu tadi semoga menjadi pembelajaran kita semua ya, bagaimana cara mendengarkan aktif pada saat praktek coaching. Nah, Bu Halimah, selain mendengarkan aktif, apakah ada kompetensi lain dari coaching yang ingin Bu Halimah lebih tingkatkan lagi? Ada sih sebenarnya kan untuk kompetensi dari coaching itu ada 3 ya Bu Nita ya. Ada menggali potensi, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah tentunya saja inginnya sih saya meningkatkan ketiga kompetensi itu. Tapi di sini saya tadi kan hanya menggali kompetensi saya dalam mendengarkan aktif. Tapi ada lagi sebenarnya yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di situ apakah sudah nampak dari pertanyaan saya terhadap ya, pada malam hari ini saya sudah melihat hal tersebut ya Bu Halimah, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan ini benar-benar memantik coachee. Terlihat ya dari satu pertanyaan coachee-nya udah banyak gitu kan disampaikan, itu artinya pertanyaan terbukanya sudah sukses gitu ya. Baik, terima kasih Bu Halimah, Bu Dia untuk praktik coaching pada malam hari ini. I learn a lot ya from this great practice coaching gitu ya, coaching practice. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga praktek hari ini bermanfaat ya, bisa meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita dalam coaching baik dengan teman sebaya, dengan murid maupun dengan pihak-pihak lain yang memang membutuhkan coaching dari kita. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan praktek coaching ya. Dan pada kesempatan kali ini saya Nok Dede Dia sebagai pengamat, dan kali ini akan ada coach yaitu Bu Nita, dan juga berperan sebagai coachee adalah Bu Nur Halimah. Sebelum kita melaksanakan proses praktek coaching, di sini saya ada terlebih dahulu ingin bertanya kepada Bu Nita selaku pemeran coach pada praktek coaching kali ini.
bahwa di pelaksanaan coaching ini kan nanti ada rubrik pengamatan yang akan saya isi, dan di dalam rubrik ini kita nanti saya pribadi akan mengamati apakah alur tirtanya ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti di dalam praktek coaching pun tentunya ada indikator dan kompetensi. Nah, yang akan dikembangkan. Saya ingin bertanya kepada Bu Nita, kompetensi apa yang ingin dimunculkan pada praktek coaching kali ini, Bu Nita? Baik, Bu Dede. Jadi memang seperti kita ketahui ya bahwa pada saat coaching itu ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan terakhir menggali potensi. Ya, secara pribadi saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya. Ya, dan yang paling utama sih bagaimana memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching itu bisa memunculkan ide-ide baru atau menemukan peluang-peluang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik. Nah, dari kompetensi yang tadi sudah Bu Nita sampaikan ya, terkhususnya adalah mengenai menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu ya, supaya tergali apalagi potensinya dari coaching, tentunya ada indikator pencapaian yang ingin kita raih dari praktek coaching ini. Nah, indikator seperti apa yang kita bisa raih dari pelaksanaan praktek coaching kali ini? Baik, kalau untuk mendengarkan aktif tentunya saya harus berusaha keras untuk mendengarkan apapun yang coach sampaikan tanpa memberikan penilaian, meskipun itu nanti berhubungan dengan pengalaman saya dan seterusnya. Saya tidak memberikan label atau judgement, kemudian apalagi berasumsi ya. Jadi saya harus berusaha mendengarkan full aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang kedua, pertanyaan berbobot. Harapan saya sih saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik coach, bisa memunculkan ide-ide seperti yang saya sampaikan tadi, ide-ide ataupun peluang untuk menyelesaikan masalah. Ya, mungkin itu tadi, jangan sampai pertanyaan yang saya berikan justru membuat coach bingung. Jadi mungkin seperti itu ya Bu Dede ya. Baik, baik. Oke, baiklah kalau seperti itu. Kita mulai saja ya praktek dari coaching kita kali ini. Saya persilahkan kepada Bu Nita sebagai coach dan Bu Nurhalimah sebagai coach. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Ya, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi ya. Iya. Terutama, saya terima kasih banyak nih Bu Nita sudah bisa meluangkan waktunya malam-malam seperti ini untuk mendengarkan permasalahan saya. Oke, ada permasalahan nih berarti tujuan pertemuan kita malam ini untuk menemukan solusi ya dari apa yang Bu Halimah hadapi ya. Iya. Tentunya saya butuh solusinya, Bu Nita. Oke, bismillah ya. Semoga dengan pembicaraan kita malam ini nanti bisa membuka memberikan pencerahan ya, terutama pada Bu Halimah untuk menemukan solusi yang diinginkan. Baik, kalau boleh tahu nih, silakan disampaikan ada apa sih? Ya, Bu Nita, jadi gini, aku tuh masih bingung dengan kasus masalah yang aku hadapi. Pertama, aku tuh ditunjuk nih sama kepala sekolah sebagai pembimbing dari lomba. Kegiatan lomba itu merupakan kegiatan lomba tim. Nah, lomba itu lomba sains ya, lomba karya ilmiah. Nah, kan karena tim, jadi dari timnya itu terdiri dari 3 orang. Nah, dari salah satu 3 orang itu ada yang anggotanya itu tidak
anaknya itu tidak diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti lomba tersebut dengan alasan karena demi kesehatan anak tersebut, karena kita sekolahnya ini sudah full day ya dari pagi sampai sore dan harus ada jadwal tambahan juga nih untuk melakukan persiapan lomba, jadi orang tuanya merasa keberatan, khawatir kesehatan anaknya terganggu atau kelelahan, tidak kurangnya istirahat seperti itu, Bu Nita. Saya masih bingung nih kira-kira apa ya solusi yang bisa saya dapatkan nih. Iya, jadi tujuan Bu Halimah pengen ngobrol sama saya adalah untuk mencari solusi bagaimana sih supaya orang tua itu mengizinkan anaknya untuk mengikuti perlombaan karya ilmiah tersebut, begitu ya Bu Halimah ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, selama ini untuk proses seleksi dari para peserta itu apa yang Bu Halimah lakukan? Ya, sebelum memilih tersebut tentunya saya sudah melakukan seleksi ya, makanya terpilihlah dari beberapa orang, tiga orang anak tersebut yang memang bisa atau mampu untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Adapun beberapa lomba ya seperti lomba akademik, adapun beberapa tes yang saya lakukan awalnya yaitu observasi, kemudian melihat nilai, terus mengadakan tes juga dan didapatlah ketiga anak tersebut. Baik. Kalau menurut Bu Halimah sendiri, apa sih yang seharusnya Bu Halimah lakukan dan juga mungkin orang tua lakukan ya dalam menghadapi perlombaan seperti ini? Saya sih berharap untuk menghadapi lomba seperti ini tidak hanya anaknya saja, tapi dari dukungan orang tua juga itu sangat penting ya. Karena tanpa dukungan orang tua juga anak tidak akan memiliki motivasi atau semangat gitu ya. Bahkan bisa saja mereka beralasan tidak diizinkan oleh orang tua. Walaupun sebenarnya anak-anak tersebut sangat antusias, sangat semangat untuk mengikuti lomba tersebut. Gitu. Baik. Nah, berapa besar proses pelibatan orang tua pada saat seleksi itu sendiri, Bu Halimah? Tentunya sangat besar ya, kalaupun anak tersebut sudah terpilih, namun orang tua tidak mengizinkan, otomatis anak tersebut tidak bisa mengikuti lomba, Bu Nita. Oke, seperti itu. Jadi memang orang tua ini memiliki andil yang besar gitu ya, Bu Halimah ya. Nah, kembali ke masalahnya. Ternyata setelah terpilih, orang tua tidak mengizinkan, gitu ya permasalahannya. Ini yang tadi kembali ke pertanyaan awal, Bu Halimah. Ketika dalam proses seleksi, gitu ya, langkah-langkah apa yang Bu Halimah maupun sekolah lakukan dalam melibatkan orang tua dalam proses seleksi tersebut? Dalam proses seleksi, kenapa maaf Bu Nita, bisa diulang lagi? Iya, berapa besar atau berapa persen pelibatan orang tua dalam seleksi itu sendiri? Jadi apa istilahnya, orang tua sudah tahu sebelumnya bahwa anaknya ikut seleksi. Seperti itu ada langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Halimah maupun oleh sekolah? Ya, seberapa persen tentunya sekolah sudah menginfokan terlebih dahulu bahwa akan ada lomba karya ilmiah tersebut. Kemudian kami juga sebagai guru pembimbing tentunya sudah memberitahukan secara secara resmi dengan surat dari kepala sekolah bahwa akan diadakan lomba tersebut dan diharapkan orang tua dapat mengizinkan anaknya. Harapannya sih 100% orang tua menyetujui semua, tetapi ada beberapa orang tua yang merasa keberatan. Baik. Ya, jadi gitu ya Bu Halimah, ternyata tidak mudah ya dalam melibatkan orang tua di dalam ini ya. Baik. Nah, Bu Halimah, untuk kalau menurut Bu Halimah supaya kegiatan tetap bisa berjalan, kemudian orang tua mendukung, apa langkah yang akan Bu Halimah lakukan?
langkah yang akan saya lakukan, ya mungkin untuk orang tua saya harus memberikan surat pernyataan apakah orang tua bersedia atau tidak untuk mengizinkan anaknya mengikuti lomba. Mungkin selanjutnya saya akan mengurutkan atau memberi peringkat dari peserta lomba yang diseleksi tadi, sehingga jika ada satu yang tidak bisa, saya bisa mengikut sertakan anak yang lainnya. Mungkin seperti itu ya Bu Nita ya. Baik. Apakah ada pihak-pihak lain nih yang bisa Bu Halimah ajak ya untuk berpartisipasi yang di sekolah nih untuk mensukseskan hal tersebut? Ya, sepertinya saya bisa bekerja sama nih dengan wali kelas untuk ikut berdiskusi dengan orang tua muridnya agar anaknya diizinkan ya untuk mengikuti lomba tersebut, atau juga saya bisa mengajak kepala sekolah untuk memberitahukan secara resmi lagi bahwa bahwa lomba tersebut itu akan ada dampak positifnya bagi anak dan bagi sekolah tentunya. Baik. Nah, dari beberapa solusi yang sudah Bu Halimah temukan barusan, hal pertama apa yang akan Bu Halimah lakukan? Hal pertama, saya akan berdiskusi nih dengan wali kelas tentunya ya. Kemudian mengenai orang tua yang memang sulit untuk memberikan izin kepada anaknya. Kemudian saya akan membuat surat pernyataan kesediaan orang tua untuk mengikut sertakan anaknya mengikuti lomba, tentunya dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Baik. Karena urusannya dengan sekolah. Oke, kapan? Coba saya diberitahu kapan rencana Bu Halimah akan melakukan ketiga hal tersebut. Oke, kapan ya? Sebenarnya dalam waktu dekat ini ya, karena lombanya pun sudah hampir dekat. Jadi sepertinya minggu ini deh akan saya, atau lusa deh saya akan langsung menghubungi wali kelas dan membuat surat tadi. Oke, baik. Nah, Bu Halimah, sudah bagaimana perasaan Bu Halimah setelah ngobrol dengan saya beberapa saat ini? Alhamdulillah pikiran saya tercerahkan, Bu Nita. Saya jadi bisa mendapatkan solusi. Saya lupa akan adanya surat tadi loh, surat kesediaan orang tua. Walaupun sudah diberitahukan secara resmi akan diadakan lomba, tapi ada yang kurang ternyata ya. Surat kesediaan orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti lomba. Kemudian ada lagi saya tidak mungkin poin kedua saya harus mengurutkan peserta lomba yang tadi mengikuti seleksi. Jika memang sampai orang tuanya tidak bisa mengikut sertakan anaknya, mungkin saya akan memilih peserta lomba lain dengan nomor di bawahnya. Alhamdulillah ya. Semoga sukses ya lombanya Bu Halimah. Kayaknya kita harus ketemu lagi deh sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih banyak Bu Nita atas arahannya sehingga saya menemukan solusi yang begitu ya luar biasa lah bisa saya. Semoga bisa menjadi solusi saya ke depan. Amin, amin. Baik, kita akhiri dulu ya Bu Halimah, nanti kita ketemu lagi. Baik Bu Nita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi praktik coaching antara Bu Nita sebagai coach dan Bu Nur Halimah sebagai coach telah lancar terlaksana. Baik Bu Nita, bagaimana dengan perasaan Bu Nita tadi setelah melakukan praktek coachingnya? Iya, setelah selesai senang ya Bu, akhirnya mungkin kan beberapa kali sebelumnya kita sudah praktek, mungkin kali ini nih lebih lancar lagi. Lebih lancar lagi. Oke, baik. Tadi kan di awal sesi sebelum kita melaksanakan
praktek coaching ini kita sempat menentukan ya, tadi Bu Nita telah menyampaikan beberapa kompetensi yang ingin dicapai. Nah, bagaimana menurut Bu Nita, apakah kompetensi yang ingin dicapai sudah tersampaikankah pada tadi sesi coachingnya? Kalau saya pribadi kayaknya saya merasa kurang ya Bu dalam memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi apa ya? Saya sih khawatir pertanyaan saya tadi itu terlalu spesifik, jadi kesannya jadinya lebih mengarahkan gitu. Jadi mungkin belum tercapai Belum ya, seperti yang saya harapkan. Oke, baik. Nah, sedangkan tadi ada beberapa indikator juga ya mengenai mendengarkan kan kompetensi yang sempat disampaikan oleh Bu Nita yang diharapkan ingin muncul dari sesi coaching ini adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, bagaimana tadi mengenai mendengar aktif, apakah sudah merasa tercapai? So far tadi insya Allah kalau yang satu ini bisa tercapai ya Bu, saya menahan diri baik-baik nih, menahan diri supaya tidak muncul penilaian, tidak muncul asumsi ataupun judgement terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik. Kemudian mengenai menggali potensi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Mengenai kompetensi menggali potensi? Tadi sih saya merasa untuk hal ini mungkin sudah sukses ya, dalam artian coach akhirnya bisa menemukan apa sih yang harus dia lakukan gitu, langkah-langkahnya seperti apa itu tadi tanpa saya memberitahukan, coach sudah menyatakan sendiri akan melakukan A, melakukan B, C dan seterusnya. Baik, sedangkan untuk kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot, tadi menurut Bu Nita masih perlu latihan kembali ya? Iya, baik, betul. Iya, saya pribadi juga sebagai pengamat belum tentu bisa melaksanakan dengan perfect ya dari ketiga kompetensi ini, jadi kita masih belajar bersama-sama. Baik, di sini sebelum kita mengakhiri, saya hendak menyampaikan beberapa temuan saya dari praktek coach kali ini, terkhusus tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh coach ya. Dari alur Tirta tadi sudah terlaksana dengan baik, di mana di awal Bu Nita sebagai coach sudah langsung bisa menemukan tujuan, jadi menyampaikan tujuan. Tadi di awal langsung, jadi tujuan kali ini berarti Bu Halimah adalah ingin bla 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 begitu ya. Tadi sudah disampaikan, jadi langsung menemukan tujuan. Kemudian setelah ditemukan tujuan, coachnya juga menyebutkan ulang atau menegaskan kembali tujuan dari kegiatan coachingnya. Kemudian pada saat tahapan mengidentifikasi, dalam hal ini coach tadi dapat memberikan pertanyaan sehingga coach dapat menyampaikan apa masalahnya sehingga teridentifikasi langsung apa yang ingin dipecahkan masalahnya. Kemudian tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sekaligus menanyakan pendapat dari coach. Jadi di sini sudah terlihat ya bahwa coach tidak memberikan judgement atau tidak memberikan pendapat apapun, melainkan menggali langsung dari coach. Informasinya semuanya didapatkan langsung dari coach. Kemudian tadi Bu Nita juga sudah menanyakan tindakan berikutnya akan seperti apa, berarti tahapan rencana tindakan sudah terlaksana, kemudian diakhiri dengan menanyakan mengenai pihak mana saja yang akan dilibatkan. Nah, di sini berarti sudah muncul pembagian tanggung jawab ya dari kegiatan tirtanya. Dan kemudian diakhiri juga dengan menanyakan tentang tanggung jawab apa yang akan coach lakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Juga sudah menanyakan mengenai perasaan dari coach. Jadi di sini Bu Nita, alhamdulillah kalau menurut yang saya amati sudah melaksanakan prosedur tirta dengan baik ya. Maka kita berikan tepuk tangan untuk Bu Nita. Selamat sudah melaksanakan praktek coachingnya sebagai coach dengan baik, dan Bu Halimah juga sudah melaksanakan peran sebagai coachingnya dengan baik. Kalau begitu, saya mendapatkan inspirasi juga nih dari Bu Halimah dan Bu Nita untuk praktek coaching berikutnya. Semoga saya juga bisa melaksanakan peran saya dengan baik.
ya. Oke, baiklah, mari kita tutup untuk sesi coaching kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Halimah sebagai pengamat. Kemudian ada Bu Nita sebagai coachee dan Bu Nok Dede sebagai coachnya. Oke, pada malam ini sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan rubrik penilaian pada praktek coaching malam ini. Oke, saya ingin bertanya pada Bu Nok Dede ya. Rubrik yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu saya ingin melihat adanya coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, adanya tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga alur tirta tersebut nampak nanti ya pada coaching kali ini. Oke. Yang kemudian ada pun kompetensi yang diharapkan oleh coach. Silahkan, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh coach Bu Dede? Baik, terima kasih Bu Halimah. Jadi kalau menurut standar yang ideal dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi yang bisa muncul gitu ya, mengenai mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang bermutu, kemudian menggali potensi. Saya berharap dari ketiga ini nanti bisa muncul dan insya Allah bisa dipraktekkan. Terutamanya poinnya nanti saya ingin lebih menggali mengenai potensi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa muncul ya dari ketiga kompetensi ini. Seperti itu Bu Halimah. Ya, baik. Jadi Bu Nok Dede sebagai coach ingin memunculkan yang lebih spesifik itu di menggali potensi coach gitu ya. Menggali potensi coaching. Nah, lalu selanjutnya apa indikator tujuan dari pertanyaan yang dari menggali potensi coaching? Kira-kira apa indikatornya? Baik, indikatornya yang bisa muncul dari mengenai kompetensi menggali potensi adalah jadi nanti si coach bisa memunculkan ide-ide yang lebih kreatif, yang hal itu muncul dari coaching sendiri, di mana coachingnya yang akan lebih aktif menyampaikan ide-ide ataupun solusi masalah tanpa diberitahukan oleh coach. Nanti peran saya berarti cukup mengarahkan dengan clue-clue atau pertanyaan ataupun ungkapan-ungkapan yang bisa mengarahkan. Itu jadi indikator yang munculnya berarti coachee bisa menyampaikan apa ide-idenya atau solusi-solusinya sendiri dari masalah yang diungkapkan. Iya, baik Bu Dede. Semoga nanti ketika praktek coaching semua itu yang disebutkan Bu Dede akan muncul ya Bu Dede ya. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja kepada Bu Dede sebagai coach dan Bu Nita sebagai coachee untuk mempraktikkan coaching malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Halimah. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Dede. Akhirnya bisa ketemu ya. Iya, betul nih walaupun via layar kaca ya kita bertemunya. Ya, betul. Tadi saya nyari-nyari ke kantor, Bu Dede nggak ada. Oh iya, tadi itu kebetulan saya sedang keluar sebentar Bu Nita. Iya nih, ngomong-ngomong ada apa nih Bu Nita nyari saya nih? Saya jadi ini penasaran nih. Iya, saya mau ngobrol-ngobrol nih Bu Dede, kayaknya ada hal yang saya lagi bingung gitu ya terkait pembelajaran di kelas saya.
lagi bingung ya dengan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu nih, bingungnya itu karena apa? Karena kan kalau bingung pasti banyak nih alasannya. Kenapa ya? Bingungnya kenapa nih? Iya. Jadi apa ya, saya tuh merasa kok pembelajaran saya tuh gitu-gitu aja ya, kayak membosankan gitu loh Bu Dede. Padahal saya tuh kan Mhm. pengen banget kalau murid-murid pada saat pelajaran saya itu senang gitu, antusias. Saya selama ini memang apa ya, media yang saya gunakan sih lebih banyak gambar gitu ya, flashcard dan juga dari PPT seperti itu. Jadi gimana ya caranya buat media itu yang lebih menarik, menyenangkan, interaktif sehingga anak-anak itu belajarnya lebih senang gitu kan, Bu Dede. Oh, oke, baik. Jadi ternyata tujuan Bu Nita itu ingin curhat dan mencari solusi gitu ya. Ternyata Iya. Bu Nita sekaligus nih saya bisa tebak nih. Saya bisa membaca dari apa yang Bu Nita sampaikan. Ternyata Bu Nita punya masalah, merasa pembelajarannya itu membosankan. Dan Mhm. sementara itu Bu Nita memiliki keinginan supaya di pelajarannya itu di kelas bisa lebih menyenangkan gitu ya. Dan Mhm. tadi dari yang Bu Nita sampaikan, Bu Nita sudah menyediakan media-media gambar gitu ya. Baik. Nah, kira-kira Bu Nita, yang menjadi penyebab kebosanan dari anak-anak ketika mengikuti pembelajaran apa ya? Kalau yang menurut Bu Nita lihat selama ini? Apa mungkin karena ini ya, Bu, jadi satu jenis media yang saya gunakan itu diulang-ulang terus gitu ya. Jadi anak-anak bosan kali ya, mungkin PPT terus atau kemudian gambar-gambar terus, mungkin itu kali ya, Bu Dede ya? Oh, begitu. Jadi, selama ini berarti Bu Nita masih, menggunakan satu jenis media yang, dilakukan berulang-ulang begitu ya? Iya, Oh, betul. begitu. Nah, kalau menurut Bu Nita selain kemungkinan dari media yang digunakan secara berulang-ulang, ada lagi tidak ya kemungkinan lain yang menyebabkan suasana belajarnya menjadi kurang menyenangkan? Mmm, Kayaknya itu sih, Bu. Jadi saya, sering apa ya, bingung apalagi ya, media apalagi ya, akhirnya ujung-ujungnya ya sudahlah pakai gambar lagi atau pakai PPT lagi gitu sih Bu Oh, dia. begitu. Jadi berarti sudah mengerucut ya, sudah yakin nih Bu Nita bahwa, ini nih penyebabnya, satu jenis media saja yang dilakukannya berulang-ulang, begitu ya? Sepertinya sih begitu Bu. Iya, oke, baik. Kalau misalnya nih ya, karena tadi kan katanya Bu Nita baru menggunakan media yang itu-itu saja. Mhm, Nah, sedangkan kan media itu sepertinya banyak nih Bu Nita. mhm. Kira-kira kalau menurut Bu Nita sendiri, ada lagi tidak media yang bisa divariasikan gitu, walaupun mungkin, tadi sudah digunakannya gambar, tapi kan gambar juga kan bisa beragam ya Bu Nita ya. Mhm Nah, mhm kalau mhm. menurut Bu Nita kira-kira bisa divariasikan bagaimana lagi ya dari medianya ini? Mmm, Mungkin ini kali ya Bu, kalau misalnya kadang-kadang, masalah yang saya hadapi itu kenapa medianya jadi itu-itu aja mungkin karena waktu ya Bu. Jadi Mmm. kayaknya kapan sih mau bikin media gitu, untuk administrasi ini itu semuanya tuh sudah, menyita waktu. Kalau misalnya gambar kayaknya, ini kali ya Bu, bisa ngajak anak-anak ya mungkin. Jadi gambarnya mungkin dari gambar mereka sendiri itu jadi lebih menarik mungkin ya, untuk Oh. digunakan ya. Baik. Wah, itu dari yang tadi Bu Nita sampaikan juga, ini ya, sudah mulai tergambar gitu ya. Saya Mhm, bisa ulangi kembali nih, tadi menurut Bu Nita berarti Bu Nita, salah satunya kenapa kesulitan dalam menemukan kembali media itu kan karena tadi keterbatasan waktu ya, karena mhm mhm. harus, mengerjakan administrasi dan lain-lain. Kemudian Bu Nita juga tadi punya rencana mengenai mengajak anak-anak. Nah, Mhm, kalau mengenai waktu nih kira-kira, Bu Nita mhm, sendiri ada rencana bagaimana? Kan Bu Nita sudah mengetahui, oh mhm, iya, kendalanya adalah di waktu. Nah, kira-kira Bu mhm Nita mhm. punya rencana apa nih untuk mengatasi keterbatasan waktu ini?
Mungkin yang bisa saya lakukan adalah pada saat MGMP di sekolah dengan guru mata pelajaran yang mengajar sama dengan saya, mungkin kita bisa buat media bareng-bareng kali ya Bu ya. Jadi ya selain itu nanti bisa menghemat waktu kan juga bisa digunakan oleh teman lain gitu kan. Saya jadi berpikir nih Bu, mungkin ya supaya pengetahuan wawasan saya tentang media ini lebih banyak lagi, kemudian untuk menemukan inspirasi-inspirasi media, kayaknya saya butuh deh untuk ikut komunitas ataupun apa ya, perkumpulan gitulah guru-guru supaya bisa belajar satu sama lain. Iya, ini bagus sekali nih Bu Nita sudah mulai menemukan ini ya rencananya, yaitu untuk mengenai waktu, jadi bisa diatasi dengan Bu Nita berbagi bersama rekan-rekan di MGMP ya, supaya lebih hemat waktu dalam membuat media. Kemudian mengenai komunitas. Nah, kira-kira dari alternatif 2 yang ini, Bu Nita lebih cenderung yang mana yang bisa segera dilaksanakan, supaya Yang bisa langsung segera, menemukan iya. solusi? Kayaknya yang segera pastinya nih yang dengan teman-teman sejawat ya Bu, karena kalau di sekolah saya kan kita ada kegiatan rutin setiap minggu ya, mungkin nanti yang kebetulan nih besok Bu acaranya, mungkin ini Oh, nanti bisa iya. saya sampaikan besok ke teman-teman saya ada kendala seperti ini, kemudian kita bisa bersama-sama merancang media-media apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengajar pada pelajaran ini di level yang kami ajarkan saat ini gitu. Oke, baik. Jadi, Bu Nita akan langsung melaksanakannya di MGMP besok ya, Bu, ya? Betul, Untuk betul membuat Bu. rancangan medianya. Kalau boleh Mm-mm. tahu untuk rancangan media ini untuk, pelajaran apa saja ya, Bu? Saya sih mengajar bahasa Inggris Bu, jadi ya fokus ke pembelajaran bahasa Inggris di kelas 1. Oh, oke, baik. Nah, kira-kira dalam membuat perancangan media ini, bersama MGMP nanti Bu Nita bisa mengajak siapa kira-kira? Ada yang bisa dilibatkan? Ya, saya sih akan istilahnya untuk meng-encourage teman-teman yang lain, mungkin saya juga butuh bantuan dari wakil kepala sekolah gitu ya, yang membidangi kurikulum, supaya juga mendorong untuk teman-teman lain dalam kegiatan pembuatan media ini. Terus yang kedua, dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris di kelas 1, kita bisa share nih materi-materi apa saja ke depan yang akan kami ajarkan. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan media-media apa saja yang bisa kita buat, yang tidak sama dan tidak membosankan gitu ya Bu ya. Iya, bagus Bu rencananya. Nah, kira-kira ini kan tadi yang disampaikan Bu Nita itu keterlibatannya ada dari Wakase, kemudian dari teman-teman guru ya, atau kira-kira dari pihak luar sekolah mungkin ada yang bisa terlibatkah dari ini atau cukup dari pihak sekolah saja? Kalau yang MGMP sepertinya untuk saat ini yang paling mungkin ya memang dari dalam sih Bu ya, karena kalau harus mengundang misalnya narasumber dari luar tuh kayaknya prosedurnya panjang gitu ya, padahal ini permasalahannya terjadinya sekarang. Yang kedua sih yang paling mungkin Bu, saya mau browsing ada nggak sih komunitas guru-guru dalam membuat media. Kalau misalnya Bu Dede tahu nanti boleh ya saya dibisikin biar saya juga ikutan. Iya, baik Bu Nita. Insya Allah ya, nanti kalau saya punya informasi seputar media pembelajaran yang saya ketahui ataupun komunitas yang saya ketahui, insya Allah nanti saya beritahukan lebih lanjut lagi kepada Bu Nita. Untuk sementara ini berarti saya bisa mengulangi kembali bahwa Bu Nita sudah berencana untuk melaksanakan MGMP, adapun waktunya adalah besok langsung ya Bu, kemudian akan melibatkan Wakase, kemudian teman-teman guru yang ada di sekolah. Nah, untuk lebih detailnya lagi, supaya tujuan yang ingin dicapai Bu Nita dalam dalam membuat variasi media pembelajaran ini benar-benar tercapai,
Nah, apa kira-kira yang akan langsung Bu Nita eksekusi? Ya itu Bu, besok itu tadi ketemu dengan teman-teman, membagi tema-tema apa yang belum diajarkan, kemudian mengidentifikasi kira-kira media yang sesuai itu apa. Perlu tidak kira-kira Bu Nita membagi timnya secara detail gitu? Nanti Bu Nita sebagai apa, kemudian temannya sebagai apa gitu? Iya, iya. Kalau besok sepertinya yang bisa kami lakukan yaitu tadi ada beberapa topik yang tersisa di semester ini, kemudian membutuhkan berapa media, mungkin dari masing-masing kami nanti bisa saling berbagi. Misalnya saya bisanya membuat media apa, teman saya media apa, dan di topik yang berbeda sehingga akhirnya dalam satu pertemuan kita sudah punya beberapa stok media gitu ya yang berbeda tentunya. Iya, baiklah kalau begitu Bu Nita. Jadi Bu Nita nanti bisa langsung mengeksekusi rencananya ya Bu Nita ya. Mudah-mudahan dari apa yang Bu Nita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti pihak-pihak yang diharapkan membantu pun bisa membantu dengan maksimal. Nah, bagaimana perasaannya Bu Nita setelah melaksanakan coaching ini? Ya, lebih ini sih Bu, lebih lega aja ya ternyata nggak harus sendiri gitu ya bikinnya, karena kayaknya kemarin tuh nggak kepikiran gitu ya ngajak teman-teman gitu buat bersama-sama. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan kunci keberhasilannya ini ada di Bu Nita ya. Saya di sini perannya hanya ngobrol, mengajak Bu Nita untuk mengingat kembali apa kira-kira yang bisa dimaksimalkan. Jadi dari saya, mudah-mudahan masalah mengenai pembelajaran yang kurang menyenangkan ini bisa nanti diatasi dengan solusi yang sudah tadi Bu Nita punya rencanakan dan mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan maksimal besok hari ya Bu Nita ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Dede. Iya, baik Bu Nita, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan Bu Nita? Nah, alhamdulillah itu saja sih Bu. Kayaknya nanti beberapa hari lagi atau mungkin seminggu lagi kita boleh ya ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, Bu Nita, betul sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga ingin mengetahui nanti perkembangannya seperti apa setelah Bu Nita melaksanakan rencana tadi yang sudah Bu Nita sampaikan. Siap. Baik, Bu Nita. Sukses selalu ya, Bu Nita ya. Semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita apresiasi dulu praktik coaching malam ini. Berikan tepuk tangan untuk coaching kita Bu Nita dan coachnya Bu Dede. Alhamdulillah praktik coaching kali ini berjalan lancar. Adapun beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai evaluasi coaching malam ini, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dede. Ya. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang Bu Dede rasakan? Yang saya rasakan tentunya adalah merasa lebih terbuka kembali ya wawasan dan pengalaman saya. Bila sebelumnya saya menjadi coach, kemudian saya menjadi coach, secara otomatis saya harus bisa bertanya dengan pertanyaan yang bermutu, saya harus bisa mendengar dengan aktif, kemudian saya juga harus bisa menggali potensi tanpa harus ada judgement dan tanpa ada arahan-arahan yang terlalu detail kepada coach. Iya, Bu Dede. Baik, mungkin selanjutnya tadi kan Bu Dede ingin mengembangkan lebih spesifik lagi tentang menggali potensi coaching. Ya, apakah kompetensi yang disampaikan tadi sudah tercapai? Insya Allah sudah tercapai kalau menurut saya ya. Tadi ketika saya mencoba menanyakan kepada coach apa yang bisa dilakukan, kemudian coach bisa menemukan sendiri idenya untuk menangani masalah yang dikemukakan. Baik, berarti indikator tujuan sudah tercapainya itu seperti apa nih ya Bu Dede? Insya Allah sudah tercapai 90% mungkin ya, karena tadi kan keterbatasan waktu juga ya.
untuk menggali potensi kan sebenarnya masih banyak lagi tuh sebenarnya tadi yang bisa disampaikan, tapi berhubung keterbatasan waktu, kemudian tadi juga Bu Nita sudah langsung memberikan ide-ide atau apa namanya rancangan atau rencananya, sehingga tanpa saya bertanya itu sudah ada langsung gitu jawaban langsung dari Koci. Jadi kalau menurut saya insya Allah 90% sudah tercapai sih. Alhamdulillah ya sudah tercapai, coachingnya sudah bisa membuka jawaban-jawaban secara luas gitu ya. Jadi sudah bisa menggali potensi. Oke, baik. Mungkin akan saya sampaikan temuan saya mengenai praktik coaching tadi. Yang pertama mungkin secara garis besar untuk alur tirtanya sudah sangat tampak jelas ya. Ada alur tirta itu ada tujuan itu sudah tadi disampaikan oleh Koci, apa nih yang diharapkan oleh si Koci sudah disampaikan. Kemudian untuk identifikasinya juga sangat banyak ya, sudah bisa menggali potensi juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu sudah tampak, sudah baik. Kemudian ada pun rencana aksi. Nah, rencana aksi ini juga sudah tampak pula, sudah bagus. Indikator dan permasalahannya pun tampak. Dan untuk yang tadi spesifikasi, menggali potensi Koci itu sudah tampak sehingga Koci mengeluarkan pendapatnya secara gamblang. Nah, itu saja untuk evaluasi coaching kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga sesi 3 dari praktik coaching ini dapat terselesaikan dengan baik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.